Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauziah, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112110026. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penilaian mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi, video ini membahas terkait balance scorecard. Definisi dari balance scorecard itu terdiri dari dua kata, balance dan scorecard. Definisi balance sendiri memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan ekstern. Untuk definisi scorecard itu memiliki makna kartu skor, maksudnya yaitu kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Konsep dari balance scorecard adalah balance scorecard itu adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Nah, balance scorecard atau BSC ini mengacu pada ukuran kinerja strategis manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal dan kinerja eksternal organisasi. Konsep dari balance scorecard ini terfokus pada tiga hal. Yang pertama, mengidentifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut. Dan fokus yang terakhir yaitu ketiga, menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dari perspektif tertentu sebagai upaya dalam menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat balance scorecard. Langkah yang pertama itu menentukan dan menetapkan visi perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan strategis dengan SWOT. Yang ketiga, menganalisis faktor kunci kesuksesan perusahaan. Yang keempat, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. Dan yang terakhir, menentukan target, rencana, dan tindakan. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan balance scorecard. Dimulai dari visi misi, yaitu kerangka pikir dan perencanaan. Itu tuh eksekusi strategi. Selanjutnya ada tujuan. Kita menentukan apa masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya ada sasaran strategis, di mana menentukan indikator kinerja, keuangan, stakeholder, proses, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada indikator kinerja utama, yaitu mengukur KPI secara spesifik, measurable, agreeable, realistic, time bound, dan continuously improve. Dan terakhir ada inisiatif strategis, di mana kita membuat strategi map. Di sini ada kaitan 4 perspektif BSC dengan visi dan misi, sumber dari Kaplan dan Norton tahun 2000. Yang pertama itu ada finansial, di mana strategi untuk mengetahui bagaimana kita memuaskan para pemegang saham. Yang kedua ada customer, yaitu strategi untuk mengetahui bagaimana kita memuaskan para pelanggan. Yang ketiga ada internal business process, yaitu strategi yang akan digunakan dalam proses bisnis untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan terakhir ada learning and grow, yaitu bagaimana cara memelihara kemampuan untuk berubah dan berkembang.
di sini ada fungsi utama dari balance scorecard. Yang pertama, balance scorecard ini untuk melakukan komunikasi mengenai target yang ingin perusahaan capai. Yang kedua, balance scorecard ini menciptakan strategi untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan di setiap divisi. Yang ketiga, menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga layanan perusahaan. Dan yang terakhir, balance scorecard ini untuk mengukur dan memantau perkembangan serta kemajuan dari strategi yang telah dilaksanakan. Nah, di sini ada keunggulan dari balance scorecard. Yang pertama yaitu comprehensive balance scorecard, memperluas perspektif perencanaan strategis dari yang sebelumnya terbatas pada perspektif finansial menjadi 3 perspektif tambahan, yaitu pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, coherent balance scorecard, mewajibkan anggota untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, berimbang sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. Dan terakhir, keunggulan balance scorecard ini terukurnya tujuan strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis menjanjikan bahwa beberapa tujuan strategis dibuat oleh sistem. Di sini ada 4 contoh balance scorecard. Yang pertama ada perspektif finansial. Faktor kesuksesan yaitu dinilai dari nilai, pertumbuhan, dan produktivitas. Indikatornya itu pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Yang kedua itu perspektif pelanggan, yaitu value proposition. Indikatornya itu kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis, yaitu drivers for performance, mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan. Indikatornya itu adalah keunggulan operasional. Dan yang terakhir, itu perspektif proses bisnis. Faktor kesuksesnya itu drivers for performance, mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan. Indikatornya yaitu keunggulan operasional. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.